Jadi AdSense pertama yang diterima itu 3 juta. 3 juta. Tapi 3 juta pertama. dengan ini sih, dengan catatan kemarin tuh bikin konten setiap hari banget dengan viewersnya yang mungkin agak grow up gitu. Yup, so di Firdaus is back. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu. So, please welcome di Podspirasi. Edisi kali ini kita mungkin buat teman-teman yang di luar sana punya cita-cita, aku pengen jadi YouTuber, aku pengen jadi influencer. Tenang. Kalian mesti nonton video ini sampai selesai podcast kita kali ini yang semoga bisa kita tarik manfaatnya. Nah, kalau ngomongin soal itu pasti bukan saya kan yang akan ngasih informasi ya, karena kan siapa sih di Firdaus mungkin belum besar namanya. Nah, jadi artinya Podspirasi kedatangan tamu yang super luar biasa, punya subscriber yang banyak dan juga followersnya yang bejibun deh. Nah, untuk itu kita sebelum itu saya mau mengucapkan terima kasih untuk Kado Mantul yang udah mendukung acara kita pada momen kali ini sih. Yang kalau kalian mau cari kado-kado unik silahkan kalian cek Instagramnya di sebelah sini ya. Oke, tanpa basa-basi, kalau kalian suka dengan konten ini silahkan subscribe, kasih like dan juga share. Siapa tahu ada yang satu frekuensi. Di sini saya di Firdaus dan itulah Podspirasi. Halo Kak Idang Nia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Kak Idang Nia, itu kan nama panggungnya, nama kontennya ya? Iya, nama konten, nama panggung. Kalau nama panggung ya sebutannya ya kalau MC atau cuman kan kalau kita sebagai seorang yang terjun ke dunia entertain ya mungkin kalimatnya. Betul. Sebagai konten creator mungkin Idang Nia ya. Nama aslinya siapa sih? Oh, belum. Kenalin aja deh kakak ini siapa, dari mana ya kan? Nama aslinya siapa? Silahkan deh, kesibukannya juga deh. Mungkin banyak yang nggak tahu kalau yang nama asli ya. Nah, betul. Kalau nama asli itu panjang. Nia Kurniati Sandra. Nia Kurniati Sandra. Gak ada idangnya. Oke. Kalau nama idang sendiri kan biasa itu nama panggilan kayak dari kecil, misalnya kayak Idang, Aluh, Itai. Jadi diambillah nama Idang. Jadi depannya Idang udah panggilan biasa lah dari sini. Jadi Nia lah istilahnya nama aslinya. Nama asli Nia. Idang mungkin kalau bahasa Kalimantan Selatannya itu ya Idang kayak panggilan sayang untuk anak mungkin ya. Mungkin sejenis gitu ya. Sejenis anak kesayangan. Nah, jadi Idang tuh berasal dari kata Idang. Kalau Suaidi utuh loh. Oke teman-teman, nah hari ini sebenarnya kita pengen ngepoin sih, kepo banget sih sebenarnya sebagai seorang yang mungkin ya dikatakan anak muda Kalimantan Selatan. Siapa sih ada YouTuber atau influencer yang sudah besar? Ya kita nggak tahu ya, mungkin saya juga masih baru ya di sini. Kak Idang adalah salah satu mungkin YouTuber yang mana kalau YouTuber kan nge-vlog, beauty vlog atau bahkan channel-channel masak. Tapi ini salah satu konten creator yang mainannya tuh anak SD banget. Bener gak Kak? Bener. Bahkan audiensnya anak SD ya berarti ya? Lebih banyak bocil sih. Banyak bocil ya. Free Fire adalah gamesnya. Oke, Kak boleh cerita sedikit dong awal mulanya ya berarti. Kok bisa sih kakak jadi menentukan kok Free Fire? Boleh deh Kak, silakan. Sebenarnya sih memang sudah dari kecil suka main game. Jadi berbagai macam game sudah dimainkan, ibaratnya kayak main PS. Dari main PS langgep PS1 lah. Terus sampai tua, sampai main COC segala macam ini itu. Terus sampailah kemarin itu Mobile Legends, terus tiba-tiba rilis lah Free Fire. Free Fire. Rilis Free Fire itu kan sebenarnya diajarin tuh sama suami, Idang sudah bersuami. Cie. Dia sudah bersuami. Tapi jarang ada yang tahu karena emang suaminya sendiri jarang mau dipublis gitu. Terus kan diajarin sama mereka tuh kan lebih kayak suami yang lebih ini addicted main game gitu, kayak anak warnet lah bahasanya, sama kawan-kawannya. Jadi Idang tuh juga diajarin kemarin main Free Fire, dan satu mereka pindah game ke game sebelah. Saingannya nih saya tahu nih karena saya adalah bagian dari game sebelah. Ceritanya. Lanjut Kak. Ke game sebelah. Jadi kan nggak ada lagi kawan nih main, cuma sendirian. Bingung lah kan, kayak main random gitu sama orang banget gitu. Ya udah dibikinkan ini, diajarin live streaming sama dia. Pertamanya. Udah
mulai dari live streaming itu kan mulai dari awal-awal Free Fire rilis kan, orang belum banyak yang tahu. Ibarat bahasanya, kok rame gitu. Idangnya sendiri lebih memilih main ke Free Fire daripada game sebelah karena kemarin tuh pas main itu pusing. Aku pusing. Apa bedanya sih? Padahal sama aja kan Battle Royale Battle Royale sama, cuma kayak nggak tahu juga kayak dari game segi pergerakan gamenya mungkin yang bikin iya saya pusing. tahu karena Apa kan di ya? sana agak sedikit ada giro apa gimana sebutannya? Apa namanya? Ya gitu. Ayamnya harus terkontrol ya kan. kayak Nah, gitu. jadi kayak lebih simpel aja sih bagiannya Free Fire ini. Betul. Jadi kayak lebih sering pusing main game apa ya namanya EPS bukan ya? Oh, iya, apa bener. ya? Pokoknya yang sejenis game yang kayak gitu. Iya betul Ya betul udah. sensitivitasnya macam-macam ya isinya. Nah, dan Lanjutlah main lanjut. ke Free Fire. Free Fire ya. Pertamanya sih memang live streaming dulu, terus baru ke konten. Ke konten. Gitu. Terus sejak mulai bikin konten itu mulai rame gitu. Karena memang kemarin tuh pertamanya yang cewek main Free Fire sih kayaknya. Dulu tuh sebagai konten kreator. Itu tahun berapa sih Kak? dari 2018 awal tuh mulai live streaming kan, tapi 2018 akhir baru konten. Baru bikin Jadi konten. 2018 akhir baru rame. 2018. Benar. Berarti mulainya 2018 awal bikin kontennya. Live streaming. Live streamingnya dari 2018 awal, 2018 akhir bikin konten. Berarti dalam sekitar 11 dan 10 bulan itu mungkin Kakak cuma streaming aja ya berarti ya? Streaming biasa, main biasa lah anggapannya. Have fun doang. Have fun aja. Dan akhirnya 1 tahun bikin konten, 1 tahun berikutnya lagi baru mulai rame. Grow up sampai 1 juta subscriber up. Berarti sudah golden ya? Sudah. Sudah golden. Tepuk tangan dulu nih. Wow, dari keisengan aja ya, dari keseruan masa sampai akhirnya bisa 1 juta subscriber. Otomatis AdSense-nya juga. Nah, sekarang kita lebih pengen ilmunya sih, Kak. Apa sih yang membuat Kakak tetap jalan? Pasti kan di tahap-tahap awal itu streaming kan bagian dari aku harus streaming padahal pengen main aja nih, nggak pengen dikamerain. Nah, gimana tuh Kak? Mungkin ini pasti problem anak-anak muda yang pengen jadi YouTuber adalah bagian part merintis pertamanya itu. Mungkin ya, karena yang saya rasakan. Gimana menurut Kakak? Karenanya bermula dari iseng. Kayak mungkin agak ada kata hoki juga sih. Hoki juga ya. Iya. Sama gimana ya? Kalau live streaming doang memang nggak. Kalau jujur ya, kalau live streaming doang misalnya di YouTube tuh nggak ada AdSense sama sekali. Nggak ada AdSense ya? Nggak ada AdSense streaming. Apalagi kan waktu awal-awal ngerintis nggak ada. Iya pokoknya nggak ada AdSense sama sekali. Pas pertama diterima itu waktu udah bikin konten kan. Nggak ada pikiran pun itu buat ngasilin duit dulu pertama awal itu. Jadi sudah nih dapat ngasilin nih. Dan kemarin tuh kan sambil sambil ngajar. Jadi ngajar kan dari pagi sampai siang, anggaplah sampai sore ya kan. Enggak sore banget sih, kayak siang gitu kan. Karena jarak tempuh ngajar sama rumah jauh. Jadi kalau sore tuh sudah santai ya udah main gitu loh. Jadi kemarin tuh ada problem juga sama di tempat ngajar. Memilih resign. Resign tuh sebelum ada AdSense sebenarnya. Sudah berani nih ya? Iya. Siap. 50-50 sih antara ada problem sama mau nge-YouTube aja sih gitu loh. Kayaknya lebih bisa ngasilin iPhone. Sebenarnya belum kepikir ke sana sih, karena emang belum dapat AdSense apa-apa. Nggak tahu lagi nih bakal dapat apa enggak tahu. Cuma sekedar lebih suka kayak gitu. Maksudnya tuh kalau ngajar kan bisa ngajarin anak kecil, kalau di game kenapa enggak gitu. Biar anak-anaknya ya contoh kayak enggak toksik gitu kan, banyak anak-anak sekarang tapi memang susah karena bakalan yang toksik itu lebih cepat gitu. Iya sih. Memang harus mempunyai keunikan sendiri sih kalau memang nggak pengen toksik ya mungkin ya Kak. Saya juga kurang tahu karena bagian dari mengekspresikan diri itu adalah toksik katanya. Di saat kita main Free Fire tiba-tiba di-kill oleh musuh kan binatang menggonggong misalnya kan, bagian-bagian seperti itulah. Nah, oke, menarik sih. Nah, sekarang ada pertanyaan ringan sih Kak dari Suhaidi juga.
nih seandainya kakak kan sudah saat sambil streaming, kakak juga sambil ngajar. Yang ngajar itu sekolah dasar ya. Sekolah dasar. Ada nggak kak murid kakak yang juga nonton jadi audiens kakak atau jadi penonton kakak waktu streaming? Wah ibu nih. Gimana kak, ada nggak itu kak? Ada. Oh iya. Gimana tuh ceritanya kak? Kalau dulu sih memang belum ada karena yang main Free Fire mungkin belum banyak, apalagi di Idang Ngajar kan agak ke dalam sana. Oh betul ya. Jadi belum semua muridnya yang pegang HP. Kalau sekarang sih mungkin udah sekolah SMP mungkin dia, karena Idang kan ngajarnya SD. Oke. Mungkin sekarang udah SMP gitu. Jadi udah pintar, udah ngerti, udah main Free Fire sebagian. Tiba-tiba muncul di live streaming, Bu, Ulun ini bilang absen, nama dia absen. Ingat gak Bu gitu. Ada tiba-tiba muncul ngajakin mabar. Ada. Oke. Oke gitu ya, berarti ya memang ada akhirnya ya. Nah terus gini kak, mungkin ya kak lebih ke circle kita di Kandangan. Ini kan kita syutingnya di Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di Kalimantan Selatan. Circle-nya mungkin sebagai seorang YouTuber itu adalah bagian yang masih apaan, pekerjaan apa? Mungkin ya. Tapi kalau di Jakarta dulu nih kayak kita nih kayak ketinggalan berapa tahun gitu ya kan. Kakak gimana menanggapi tentang anak muda yang mungkin mau juga sebagai seorang content creator, entah itu jadi gamers atau vlogger atau bagaimana kak? Sedikit deh kak. Kalaunya game memang cepat grow up-nya. Kalaunya misalnya konten lain, Idang kurang tahu sih. Edukasi ya misalnya edukasi, kayak mungkin orang-orang tuh lebih tertarik hal yang kayak simple gitu loh. Kayak edukasi tuh kayak lambat menurut Idang, tapi it's okay lah gitu loh. Karena kan manusia-manusia kan beda-beda nih skillnya. Kayak Idang kan mungkin karena memang dari kecil udah ngegame, jadi kalau game tuh kayak easy gitu loh. Berarti memang kerja sesuai dengan passion mungkin kalimat ya. Itu kan bagian dari hobi. Kayak hobi. Kalau misalnya misalnya cewek suka make up, beauty vlogger juga nggak salah gitu. Ya udah bikin kontennya sebagus mungkin, seunik mungkin dengan gaya dia sendiri. Mungkin orang bakalan suka. Gitu sih. Iya. Tapi kak saat ini kan banyak yang membuat stigma bahwasanya kalau kita jadi YouTuber sekarang itu sudah terlambat, mending gak usah katanya. Nah itu kan mungkin banyak stigma-stigma yang mungkin bisa membuat down lah para calon content creator. Emang kak benar gak sih kak hal yang bisa membuat kita grow up itu adalah konsisten? Menurut kakak bagaimana? Betul. Konsisten sih nomor 1. Konsisten ya. Kalaunya Idang sendiri bikin konten kemarin kan hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Kalau sekarang sih udah agak jarang karena kan terbagi waktu sama live streaming juga. Jadi streamer. Jadi kadang konten, kadang live, kadang konten, kadang live. Kalau memang mau fokus di YouTube mungkin lebih kayak ke konsisten. Jadi orang tuh bakal ke notif terus. Oke, berarti memang algoritmanya YouTube memang harus konsisten ya kak berarti ya? Betul. Whatever mungkin penontonnya di awal-awal masih 1, 2, 3, 10 atau orang tua sendiri yang nonton. Awal-awalnya emang rame gak sih kakak streaming hari pertama? Nah, hari pertama banget. Pertama kali nyobain. Gimana Cuma paling kayak 10, 20 ada gitu. Ada aja, berarti memang sekecil itu ya? Iya, sudah beberapa bulan cuma segitu-segitu aja. Beberapa bulan segitu-gitu aja. Oh ini banyak yang kalah nih biasanya. Aduh kan ada hasilnya deh, mending saya stop. Tapi memang harus begitu ya kak? Memang begitu. Kalau Idang sendiri kemarin dari bulan pertama, kedua, ketiga sampai nge-stuck di 10.000 subscriber. Nge-stuck di situ ya? 10.000 subscriber. Pertama tuh nge-stuck di 1.000. Nge-stuck di 1.000 kan. Oh iya di 1.000. Aman sih, ibaratnya kan kalau 1.000 masih dikit tuh, karena masih seneng juga sama gamenya. Lanjut terus main, anggap aja kayak main biasa sama kawan-kawan. Terus sampai ke 10.000 nge-stuck. Nge-stuck ya? Nge-stuck. Tapi tetap aja kan main karena nggak mikirin itu subscribernya nambah atau enggak mikirin banget gitu loh. Karena lebih ke iseng kan. Oh berarti fokusnya adalah si permainannya ini ya berarti? Permainannya sendiri. Terus ada kemarin tuh yang YouTuber Lampung yang ngajarin gitu, Idang kenapa nggak cobain konten gitu. Oh, gitu kemarin. Streamingnya cuma sampai 10.000 aja berarti ya? Iya, sampai 10.000 streamingnya. Terus coba konten, dari konten rame. Dari konten akhirnya rame ya. Sebenarnya kita pengen nanya nih ya kan tentang AdSense, tapi sebelum itu kita pengen tahu lagi lebih lanjut tentang ini sih kak. Stigma juga masyarakat bahwasanya kakak kan adalah seorang yang saat itu adalah pengajar. Nah,
banyak ya kan orang tua yang mungkin di sini kan circle-nya nggak semodern. Saya tidak mau nyampe keterbelakangan, cuman agak modern di luar ibu sana. kota kan. Oh, anak saya YouTuber, dan kita tahu semua YouTuber yang kita anak muda pasti tahu itu bakal menghasilkan uang yang mungkin berkali-kali lipat daripada pegawai. Nah, banyak anak muda juga yang termotivasi dengan hal itu. Pasti akan karena influencer, influencer saya pengen juga kayak Kak Idang Nia. Nah, tapi itu kan bertentangan dengan budaya dari orang tua, stigma orang tua. Kakak pernah nggak sempat kena komplain oleh orang tua atau orang-orang yang mungkin ya bukan anak muda lah istilahnya, tentang kok ngajarinnya gini sih, kok gitu-gitu? Ada nggak pernah ketemu kakak kayak gitu? Karena Idang lebih sering di rumah. Oke. Jadi hampir gak pernah nemuin hal yang kayak gitu. Ada sih beberapa, misalnya kayak wah dia nge-YouTube-nya game Free Fire gitu, gak bagus buat anak-anak. Ada sih beberapa sih kadang. Oh iya betul ya. Tapi maksudnya gak langsung ke Idangnya sendiri gitu. Kayak lebih kayak orang ngomongin nyampein ke keluarga misalnya. Oh iya gitu. Ya. Berarti tapi kalau keluarganya sendiri sih no problem, karena tahu gimana Idangnya cara ngajarin anak-anaknya gimana gitu, nggak setoksik itu gitu. Kayak lebih ngajarin kalau ada sesuatu hal misalnya lagi live streaming buat ngajarin sesuatu yang baik, ya udah ajarin yang baik gitu. Berarti kakak ada menanamkan unsur pembelajaran kah atau apa kah waktu streaming atau bikin konten? Bukan pembelajaran sih, lebih kayak ke misalnya kayak sopan santun, misalnya sama anak-anak kecil biasanya, atau sambil ngobrol-ngobrol santai misalnya. Tapi dalam hal misalnya kalau misalnya contoh kayak bahas corona gitu, kayak gini-gini, kayak gitu sih. Betul ya, menyelipkan beberapa pesan mungkin ya, yang bisa bermanfaat, entah ditarik atau enggak, tapi setidaknya ada sampai lah gitu. Sampai sih ya Kak. Tergantung si penerimanya aja lagi nerima atau enggak, atau inget atau enggak. Oke, kakak sudah resign, bahwasanya tidak lagi mengambil pekerjaan yang sebelumnya dan akhirnya fokus menjadi seorang content creator. Artinya di sini ada sesuatu yang menjanjikan. Sekarang kita pengen tahu dong Kak, AdSense-nya aja dulu ya, endorse nanti dulu ya, AdSense-nya aja dulu Kak. Gak usah terlalu spesifik kalau kakak memang gak pengen, tapi kalau ini bisa kita jadikan sebagai acuan atau inspirasi buat anak muda gak apa-apa Kak, bocorin aja. Kalau kakak berkenan silakan Kak. Jadi ya udah. Jadi AdSense pertama yang diterima itu 3 juta. 3 juta. Tapi dengan catatan kemarin tuh bikin konten setiap hari banget, dengan viewersnya yang mungkin agak grow up gitu. Itu berapa sih Kak? 3 juta itu? Viewersnya belum nyampe jutaan sih, tapi itu ratusan ribu. Mungkin ada kayak puluhan sampai ratusan ribu. Belum. Itu dihitungnya dari semua video atau satu video aja? Semua video yang biasanya terakumulasi. Oh iya yang jadi biasanya ditentang itu ya di akun kita tuh. Betul. Itu 3 juta pertama, bulan pertama. Jadi misalnya upload video hari ini sampai 1 bulan kemudian nerima AdSense-nya kan bulan itu, maksudnya kayak 30 hari kemudian dengan akumulasi semua video. Tapi misalnya bulan depan upload lagi setiap hari, jadi itu kayak akumulasi dari 2 bulan gitu. Kalau misalnya video bulan kemarin itu masih ada yang nonton gitu. Jadi bakalan naik lagi AdSense-nya. Naik, berarti kayaknya naik terus nih AdSense-nya. Nih buat orang tua di luar sana, bahwasanya kalau jadi YouTuber itu naik biasanya penghasilannya. Kalau di kantor kan mungkin kita dengan rajin kerja, kita nggak menuntut semuanya harus jadi content creator ya, nggak bukan gitu maksudnya. Cuman kalau ada orang-orang yang pengen membuat jalurnya sendiri nih, mencoba keberuntungan. Nah betul, mencoba keberuntungan. Tapi kan kalau menjadi content creator nih kan antara keberuntungan, skill, dan waktu ketemu akhirnya jadi momentum, mungkin gitu ya teorinya ya menurut. Betul. Nah, dan akhirnya kapankah momentum itu bertemu dengan keberuntungan kita? Sepertinya itu memang harus dilakukan konsisten tadi ya kan Kak? Konsisten. Tapi ada juga sih orang konsisten tapi emang gak naik-naik, kayak berarti memang belum rezekinya di sana kayaknya. Ada juga beberapa yang kayak gitu. Tapi yang Idang lihat selama ini yang kawan-kawan semua tuh yang memang konsisten setiap hari memang ada lah gitu. Kayak mereka jadi cover lagu misalnya, bukan cuma sekedar di game. Ada, bisa juga gitu. Oke. Kita balik lagi nih kan ke AdSense tadi.
Dan itu 3 juta adalah AdSense pertama, bulan pertama ya Kak. And then sekarang, bukan. Kita nggak tahu entah sekarang sudah sangat tinggi atau bagian tertinggi. Kak, seberapa yang paling tinggi Kak? Cuma kalau seberapa tinggi, kalau sekarang kan karena sudah jarang upload. Nah, ya saya tadi lihat di sosial blog agak turun gimana? Ya turun gitu. Karena emang jarang banget upload dalam 1 bulan, cuma paling kayak 2, 3, 4 kali. Tapi streaming masih? Streaming masih. Oh, streaming masih ya. Memang asik di streaming mungkin ya. Nah, yang tertinggi nih Kak? Tertinggi cuma berapa digit? 10 digit. Berapa? 2 digit. Gimana ya? 8 digit lah. 8 digit ya. Hitung. Hah? Puluhan juta? Puluhan sih. Puluhan juta. Mungkin angka awalnya kita nggak tahu ya. Iya. Oke. Berarti udah puluhan juta. Dari 3 juta akhirnya naik jadi puluhan juta. Tapi memang benar sih kayak inspirasi yang mungkin kita bisa tarik ya. Bagian part yang paling menyusahkan itu adalah disiplinnya, konsistennya upload tiap hari. Ya syukur kalau itu adalah bagian yang kita suka ya kan. Oh kita memang suka nih main Free Fire dan lain sebagainya. Dan itu dijalani dengan seperti kayak berproses main game aja. Tapi itulah konsekuensinya, dibayarnya dengan harga yang alhamdulillah fantastis ya Kak. Alhamdulillah. Itu dari AdSense. Dari endorse gimana Kak? Ada nggak Kak? Ada dong. Kalau endorse ada. Nah itu dari YouTube dan Instagram beda. YouTube sama Instagram beda. Oh beda ya berarti ya Kak. Kalau di YouTube-nya aja deh, kita ngomongin YouTube-nya tergantung aja. Kalau YouTube misalnya ada endorse, misalnya kayak kadang ada orang pengen diiklanin sedikit, ya udah dikit gitu. Kalau ada yang full juga biasanya bayarannya. Kalau yang tertinggi berapa ya? Lupa, pokoknya di puluhan juga satu kali. Iya. Satu video aja tuh gimana tuh? Ada yang cuma satu video aja udah puluhan. Iya, biasanya kayak di atas 10. Di atas 10. Oke. Waduh, oke. Nah, berarti Kak selain dari AdSense juga ada dari endorse. Dan itu akhirnya yang membuat Kakak menjadi ya yakinlah ini adalah jalannya nih. Kalau dari Instagram ada nggak Kak? Ada juga berarti ya? Kalau Instagram ada juga, sama kayak YouTube sih. Kalau Instagram kan lebih kayak ke storygram sama foto yang diupload gitu loh. Ya, iya feed. Gitu sih biasanya kayak kalau video kan misalnya kayak 10-an gitu juga gitu. Kalau story doang biasanya kayak karena gak terlalu ini ya kan insight-nya. Jadi kayak 2 juta, 3 juta, 4 juta gitu. Satu kali story. Tapi kalau idang di Instagram kan otomatis kan yang follow tuh kan anak-anak game semua juga. Betul. Jadi iya. Lebih misalnya ada kayak kawan nih pengen endorse kayak makanan atau baju, itu agak susah loh. Agak susah. Maksudnya agak susah tuh kayak mau narik harga berapa nih, ya udah gratis aja. Iya. Soalnya kan emang kalau untuk contoh kayak misalnya apa ya yang kayak nyebut merek gitu, kayak Shopee pokoknya segala macam yang kayak gitu. Kayak apalagi marketplace lah anggap. Kayak reksadana kan saham naik nggak mungkin. Pokoknya kayak marketplace kan memang ada tarifnya sendiri. Kalau kawan-kawan kayak gitu kan yang UMKM untungnya seberapa gitu. Kalau jualan kalau dikasih tarif kan susah juga gitu. Makanya kadang jarang ngambil yang kayak gitu. Cuma sekedar bantu aja. Oke. Nah ini Kak, mungkin saya pengen jadi panduan juga buat saya pribadi. Kalau satu hoki juga sama hokinya dengan Kakak kan ya juga ya. Kapan kita harus punya red card? Kakak punya red card kan pasti sudah sekarang? Punya red card. Memang dari awal tuh waktu sudah grow up sudah punya red card gitu. Tapi tiap kali nanti kalau misalnya kayak bulan depan atau gimana itu berubah gitu loh, karena tergantung insight-nya juga. Kalau lagi kurang rame ya udah turunin juga gitu. Itu di YouTube juga ada red card-nya juga ya? Iya, red card-nya beda juga sama Instagram. Oke, sebelum pertanyaan terakhir nih aku pengen tanya juga kepada Kania tentang ini Kak. Kalau kita sudah menjadi seorang content creator, artinya kita menjadi public figure secara digital, kita sudah menjadi pusat perhatian orang-orang walaupun niche marketnya beda-beda ya. Ada yang anak kecil, ada juga pembisnis dan lain sebagainya. Otomatis kita adalah orang yang bisa dikatakan bisa setara dengan artis ya biasanya, selebriti ya mungkin ya. Ada beberapa privasi yang tidak bisa kita beber-beberkan. Nah,
kakak pernah nggak sih, aduh kayaknya aku mulai terusik deh hidupku. Wah, gimana ya maksudnya? Gimana ngomonginnya? Pokoknya ini rahasia aku udah, aku nggak boleh ngasih tahu ini ke story kah atau juga di YouTube kah? Ada nggak kayak gitu kak? Kan sudah pasti tuh akan masuk kayak gitu. Tergantung diri sendirinya mau nge-publish apa gitu. Kalau memang nggak pengen dipublish ya udah nggak usah dipublish gitu. Tapi kakak sudah marah. Tapi kan kakak kayak rahasia plat mobil dan lain sebagainya itu nggak kakak beberkan kan pasti. No problem sih. No problem ya. Selama itu masih aman gitu. Oke. Kita doakan semoga aman ya. Aman. Tapi kan kita kan di kandangan nih, nggak kayak di luar sana kan. Kalau di luar sana kan memang mungkin ya viewersnya tuh ya orang tetangga-tetangganya. Kalau kakak viewersnya nggak mungkin tetangganya kan? Tetangga-tetangga kakak nggak viewers? Enggak kan? Pasti dari luar negeri ya. Dari luar daerah mungkin ya. Luar daerah kota sih kebanyakannya. Kalau kandangan cuma kayak sebagian kecil aja. Iya. Makanya. Paling yang anak-anak tuh paling ke rumah tuh beli diamond. Karena sambil kakak jualan juga. Iya. Jadi jualan. Entrepreneur banget ya. Jadi Kak mungkin gini kak, pertanyaan terakhir. Kakak atau mau penyampaian gak masalah sih, saya kasih waktu, kita kasih aja sama kakak juga. Kita pengen lebih kayak, saya minta tolong untuk konten kreator, harapannya sebagai seorang konten kreator yang ada di kabupaten kita aja deh, yang mungkin kita circle-nya nggak terlalu asik dengan luar. Kakak ada harapan nggak kepada anak muda di luar sana yang mungkin juga saat ini baru mau mulai, harus apa dan bagaimana? Silakan kak. Harus apa? Misalnya tergantung kontennya mau apa ya kan. Yang penting konsisten aja, sama bener-bener gitu mengerjakannya dengan sepenuh hati. Jangan menyerah sih. Jangan menyerah. Tetap semangat. Oke. Halo manajer Aman.fm, kita juga jangan menyerah ya bikin konten. Tapi kalau misalnya kayak nggak mungkin dilakuin udah sampai berapa lama kayak gitu-gitu aja, mending nyari kerjaan yang real. Oke. Mending kerjaan real ya istilahnya, kalau kayaknya nggak jadi apa-apa nih. Mending kerjaan real karena ini banyak ya kan orang mengatakan juga kan, saya sependapat sih dengan kakak juga. Oh enak ya jadi YouTuber, udah punya banyak uang, bisa beli mobil, bisa iPhone dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu tidak bisa melewati ya bukitnya, gunungnya, lembahnya, ya kayak tadi kan streaming setiap hari konsistennya, ya kamu jangan mengeluh dong juga ya kan nggak? Ya seperti itu sih. Kalau nggak sanggup gitu mending nyari kerjaan real yang pasti real, setiap bulan. Soalnya kan kalau konten kreator otomatis kan mau libur tuh kayak masih mikirin, oh aku harus ngapain lagi nih. Oh iya betul. Aku harus bikin apa lagi gitu. Apalagi kalau live streaming kan misalnya kan ada target tuh karena kontrak ya kan, harus berapa jam gitu. Oke. Ada kontraknya juga ya? Iya ada kontraknya juga. Jadi gitu harus ngapain lagi nih biar tetap rame gitu misalnya. Kayak gitu sih, kayak harus mikirin terus. Nggak mikirin terus juga banget sih, tapi setidaknya ada lah gitu. Bukan whole time-nya, bukan seluruh waktunya kita aduh apalagi enggak juga sih, cuma maksudnya planningnya kan apa nih? Harus ada terus gitu. Kalau enggak kita bakalan nge-stuck, nggak ngapa-ngapain lagi. Walaupun sudah di atas tetap harus konsisten. Ya konsisten adalah bagian dari kunci sukses mungkin ya. Oke. Thank you Kak sudah mampir di Podspirasi kita ya. Kita sama-sama bisa belajar juga ya buat tim Amandit. Kita juga bikin konten dan Suaidi pribadi juga ada bikin konten yang mungkin ya belum seramai itu ya, mungkin masih selalu sedikit ya. Nah, buat teman-teman pokoknya tetap konsisten, itu kuncinya. Inspirasinya ya memang di awal-awal cuma 10, 20, 50 yang nonton 100, syukur-syukur 100 itu bagiannya happy sudah, tapi tetap konsisten akhirnya akan sampai pada titiknya juga. Thank you Kak sudah mampir. Sama-sama. Oke, di sini juga Suaidi juga mengucapkan untuk Kado Mantul, terima kasih yang sudah sponsor kita. Walaupun subscriber kita masih sedikit, tapi alhamdulillah ada yang sponsor untuk Kak. Oke, jangan lupa kalau kalian mau lihat-lihat kado-kado unik, silakan kalian cek Instagramnya di sini. Follow juga ya. L-nya double. Kado Mantul. Oke. Nah, di sini Suaidi pokoknya terima kasih. Jangan lupa subscribe, kasih like dan juga komentar. Mungkin kalau ada anak-anak kalian, teman-teman kalian yang mungkin mau jadi YouTuber, boleh kalian share video ini. Dan di sini Suaidi serta Idang nih ya. Kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.